Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ayu Anjani dengan NIM 11970300007 akan membuat atau membahas desain mengenai sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaotic atau security communication. Nah, pada sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaotic ini terdapat dua buah sistem dalam komunikasi. Yang pertama itu transmitter sebagai pengirim dan receiver sebagai penerima. Transmitter atau pengirim terdapat dua buah rangkaian, yaitu yang terdiri dari rangkaian informasi atau data yang akan kita masukkan atau yang kita butuhkan dengan sinyal chaos. Nah, informasi dan sinyal chaos ini dihubungkan melalui rangkaian sejumlah atau order, menghasilkan informasi terenkripsi atau termasking. Artinya bahwa informasi yang didapat tidak dapat dihack. Kemudian ada receiver atau penerima. Pada receiver ini terdapat dua buah rangkaian juga yang terdiri dari informasi transkripsi atau termasking dengan sinyal causal. Nah, di sini ada penjumlahan rangkaian, pengurangan rangkaian yaitu dengan subtraktor menghasilkan informasi. Nah, syarat informasi dapat dikirim dengan baik dan terbaca kembali adalah antara sinyal chaos transmitter dengan sinyal chaos receiver telah tersinkronisasi. Jadi, antara sinyal transmitter dengan sinyal receiver ini harus disinkronkan terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita membuat rangkaian melalui LT-Spice. Nah, untuk itu kita akan menggunakan rangkaian yang sudah kita buat minggu yang lalu, yaitu rangkaian Julian circuit. Nah, ini adalah rangkaian Julian circuit yang sudah kita buat minggu lalu. Kita akan menggunakan rangkaian ini untuk membuat sistem keamanan komunikasi. Nah, untuk itu kita akan menduplikat rangkaian ini dengan cara klik kanan, lalu diedit. Ini ada duplikat F6, klik, lalu setelah muncul icon seperti ini kita drag rangkaiannya. Nah, maka ini akan muncul duplikat rangkaian dari yang sebelumnya. Oke, sini. Nah, ini merupakan rangkaian yang pertama, ini rangkaian sebagai transmitter dan ini sebagai rangkaian receiver atau penerima. Untuk membedakan rangkaian pertama dengan rangkaian kedua, kita ubah dulu label net yang ada di rangkaian kedua ini, kita tambahkan saja angka 2 di sini untuk membedakan saja. Masing-masing label netnya kita beri tanda 2 ini. Pada rangkaian ini juga label net yang plus 15 volt dan min 15 volt itu masing-masing diganti ditambahkan dengan angka 2. Di sini dua yang baterai sudah diganti plus 15 V2. Begitu juga yang berada di multi kita tambahkan
pada rangkaian transmitter dan receiver ini kan pada penjelasan sebelumnya bahwa terdapat rangkaian penjumlahan atau adder pada transmitter dan rangkaian pengurangan pada receiver ini atau rangkaian subtraktor. Maka yang pertama kita buat terlebih dahulu rangkaian adder pada transmitter ini. Kita perbesar. Oke, yang kita butuhkan yaitu komponen op-amp, op-amp-nya kita masih menggunakan yang LT10. Kita menggunakan dua buah op-amp ini sebagai inverting. Jadi ini inverting diinvertingkan kembali itu untuk menghasilkan fase yang awal. Jadi sama gitu. Nah, terus kita butuh resistor di sini. Nah, untuk rangkaian yang sebelah kiri ini itu rangkaian adder. Kita hubungkan menggunakan wire. Nah, di sini ada yang kurang, harusnya ini R30. Kemudian kita tambahkan lagi resistornya. Nah, setelah itu kita hubungkan kembali. Nah, setelah itu kita beri ground pada masing-masing rangkaian di sini. Kemudian hubungkan menggunakan wire. Selanjutnya kita beri nilai resistornya. Kita samakan semua nilai resistornya itu 10K karena kita tidak akan merubah nilai amplitudenya. Jadi kita samakan semua. Selanjutnya kita tambahkan label net untuk power. 15 plus 15 volt. Kita rubah yang bawah itu menjadi negatif. Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan wire. Ini sudah terhubung powernya. Nah, selanjutnya kita
akan membuat rangkaian informasi dan sinyal chaos, karena kan di sini pada rangkaian edar ini terdapat dua buah input, yaitu sebagai informasi dan sinyal chaos. Kita akan membuat sinyal informasinya itu dari voltage. Kita menuju komponen, kita cari voltage. Nah, ini kita anggap saja ini sebagai inputan dari informasi. Kita hubungkan menggunakan wire. Nah, kita beri ground di sini. Dihubungkan lagi. Nah, kita rubah atau masukkan nilai dari tegangan ini ke advance. Masukkan DC offsetnya 0, amplitudenya 0,5 dan frekuensinya itu 1 kHz. Kemudian kita masukkan dulu series resistensinya itu 0,001. Sini itu 0,01. Kemudian untuk sinyal inputan kedua ini, yaitu dari sinyal chaos, kita gunakan input dari Vx. Adalah rangkaian dari adder yang terdiri dari dua inputan, yaitu yang pertama ini inputan informasi yang berupa voltage, ini berisi sinyal sinusoidal, dan yang kedua ini berupa sinyal chaos yang diberi dengan labelnet Vx. Nah, itulah rangkaian yang berada di transmitter. Kemudian kita akan membuat rangkaian yang berada di rangkaian kedua, yaitu rangkaian subtraktor atau rangkaian pengurangan. Yang kita butuhkan yaitu komponen LT 1057, op-amp 1057. Nah, di sini. Kemudian kita gunakan resistor. Kita hubungkan menggunakan wire. Kita tambahkan satu resistor untuk di positif. Kita hubungkan. Kemudian kita beri label net untuk power plus 15 volt. Dan yang di bawah itu negatif 12 volt
hubungkan menggunakan wire. Nah, pada rangkaian subtraktor ini terdapat dua buah inputan. Yang pertama ini di sini adalah inputan yang pertama di R34 dan R33 ini sebagai inputan yang kedua. Nah, pada inputan subtraktor ini yang pertama itu merupakan informasi yang termasking atau terekskripsi dari rangkaian transmitter. Maka dari itu kita hubungkan rangkaian R34 ini ke transmitter. Kita hubungkan saja. Nah, ini adalah kabel penghubung antara transmitter dan receiver ini. Kemudian kita beri label net untuk input yang kedua ini. Nah, untuk input kedua ini kan berasal dari sinyal, yaitu dari VX2. Kita simpan di sini. Nah, sinyal ini tuh berasal dari sinyal ini yang VX2 ini. Kemudian kita hubungkan. Oh ya, ini kita beri tanda nomor 2 ini sebagai rangkaian kedua. Nah, kemudian kita ganti nilai resistannya sama dengan yang di atas, yaitu 10 kilo ohm. Nah, kemudian kita beri ground di sini, dihubungkan. Nah, setelah itu kita beri label untuk V atau informasi dari transmitter dan receiver. Ini V outputnya dari transmitter. Kita beri label output. Ini kita beri nama V output dari transmitter. Di sini kita hubungkan menggunakan wire. Setelah itu untuk V informasi juga kita beri input outputnya V INF. Nah, kita letakkan di mana saja sini. Terus kita hubungkan juga. Nah, pada rangkaian header juga beri informasi output. Terus kita hubungkan juga. Nah, langkah yang terakhir itu mensinkronkan antara
rangkaian transmitter dengan rangkaian receiver. Nah, untuk mensinkronkan itu kita hubungkan pada sinyal VY ini dihubungkan dengan sinyal VY yang berada di kita hubungkan menggunakan wire. Merupakan jalur sinkronisasi antara transmitter dengan receiver atau penerima. Semua rangkaian kita akan analisis. Sebelumnya kita akan menambahkan teks di sini. Kita perbesar terlebih dahulu. Kemudian kita beri teks untuk informasi. Di sini itu informasi. Lalu di sini ada inverting. Di sini kita beri teks inverting. Nah, ini inverting. Kemudian kita beri teks untuk informasi. Kemudian di sini kita beri teks untuk rangkaian transmitternya, itu chaotic circuit Kemudian pada jalur sinkronisasi juga kita beri teks jalur sinkronisasi. Dan pada
kita dapat melakukan simulasi. Nah, untuk waktu simulasinya yang kita menggunakan salah satu saja. Nah, yang kedua itu kita nyalakan. Kemudian kita rubah di sini. Untuk lebih singkat kita sama jadi 10 milisekund. Nah, setelah itu kita dapat melakukan run. Nah, kemudian kita akan melakukan penganalisis pada rangkaian transmitter terlebih dahulu, di mana rangkaian transmitter ini terdiri dari 2 buah inputan, yaitu pada inputan informasi dan inputan sinyal chaos. Di sini subtraktor chaotic X. Nah, pertama-tama kita analisis pada input dari informasi ini. Nah, pada rangkaian ini merupakan bagian dari adder yang terdiri dari 2 buah input. Nah, kita lihat pada informasi. Di sini bentuk informasi atau kurvanya itu seperti ini, dengan titik puncak 500 dan titik lomba negatif 500. Kemudian kita add plot line dulu untuk mengetahui nilai dari sinyal chaos ini. Nah, di sini kita arahkan kursor ke sinyal chaos. Nah, ini adalah bentuk dari sinyal chaos. Nah, hasil dari inputan informasi dan sinyal chaos ini kita dapat lihat di V output yang terenskripsi. Jadi informasi yang terenskripsi atau termasking. Nah, di sini terlihat perbedaan dari kurva informasi sinyal chaos dan informasi terenskripsi. Jadi pada sinyal informasi ini bentuk kurvanya itu seperti sinusoidal, dan untuk sinyal chaos ini bentuknya acak dan menghasilkan sinyal acak juga untuk informasi terenskripsi. Nah, untuk transmitter ini sesuai yang sudah dijelaskan bahwa rangkaian dari informasi dan sinyal chaos ini dijumlahkan menghasilkan informasi terenskripsi atau termasking. Jadi di sini ada penjumlahan rangkaian adder. Kemudian untuk mengetahui pada rangkaian di sini rangkaian receiver atau penerima. Di sini kita hapus dulu. Nah, kita exportkan dulu untuk sinyal yang dikirim, yaitu sinyal yang informasi tertranskripsi. Kemudian kita add plot pen lagi untuk mengetahui hasil dari subtraktor atau receiver. Karena kan pada rangkaian receiver ini ada 2 buah inputan juga yang terdiri dari informasi terenskripsi atau termasking dengan sinyal causal ini. Nah, sinyal enskripsi ini merupakan sinyal yang diterima oleh receiver dengan sinyal causal.
untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, kita lihat informasinya. Di sini kita perjelas. Nah, ini merupakan hasil akhir dari sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaotic, di mana ketika sinyal transmitter atau pengirim mengirimkan sebuah informasi dan dengan sinyal chaos, yang dihasilkan itu ya informasi terenkripsi atau termasking, di mana hasil informasi terenkripsi atau termasking ini merupakan penjumlahan dari informasi dengan sinyal chaos. Setelah itu sinyal chaos ini atau sinyal terenkripsi dan termasking ini dikurangi dengan rangkaian pengurangan atau subtraktor sehingga menghasilkan informasi. Jadi ketika transmitter ini mengirimkan informasi yang akan dikirim, maka receiver akan menerimanya. Tetapi ketika melewati informasi yang terenkripsi atau termasking ini, datanya tidak mudah untuk dibaca oleh pembajak, sehingga ketika ada yang ingin membajak ataupun ingin melihat tidak mudah untuk membaca data tersebut. Jadi harus melalui receiver. Nah, ketika sudah melalui receiver, informasi yang diberikan itu akan diterima dengan bentuk yang sama. Jadi ketika informasi itu dibuka, maka akan menghasilkan informasi yang benar. Nah, untuk ini itu hanya untuk menjaga keamanan agar data informasi tidak mudah terbaca, maka informasi terenkripsi atau termasking ini sangat diperlukan. Dan ketika penerima itu harus melalui receiver agar informasi dapat diterima sesuai dengan apa yang dikirim. Nah, itulah rangkaian sistematika keamanan komunikasi berbasis sinyal chaotic. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.